Ada ancaman dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia apabila kami dari fraksi Gerindra mengapresiasi apa yang Pak Menteri sampaikan bahwa terjadinya penurunan biaya ibadah haji, dan juga kami juga menyetujui tentang booking area untuk masyair. Di sini Pak Menteri, saya melihat penurunan yang signifikan dari paket layanan masyair nih, lebih kurang 10%. Ya, lebih yang periode lalu itu 4.567, sekarang kira-kira 4.170 real. Namun di satu sisi lagi kami melihat bahwa biaya penerbangan itu tidak ada turun sama sekali. Secara perbedaan dari mata uang itu cuma $12 turun, $12 antara 2024 ke 2025. Di sini banyak sekali yang bisa kita turunkan ya Pak Menteri. Pertama 30% komponen daripada biaya haji itu adalah dari aftur. Dan alhamdulillah hari ini Garuda itu beli afturnya ngutang ke Pertamina. Kita punya BPKH yang mungkin kita bisa desak bayar di depan supaya biaya yang 30% itu bisa turun signifikan, dan alhamdulillah 28% lebih mahal aftur kita di dalam negeri daripada di negara yang lain. Kemudian ya namanya kita dikasih waktu singkat ya sama pimpinan. Kemudian Pak Menteri, itu kita bayarkan biaya jamaah, mereka menabung di awal itu 25 juta. Kalau ditambah menjadi pelunasan 65 juta, berarti ada 40 juta yang harus ditambah. Itu lebih kurang 160% penambahannya Pak Menteri. Biasanya rata-rata itu 100%. Coba nanti kita tentunya nanti Panja akan mencari solusi bagaimana supaya bisa turun dari angka 40 juta tersebut. Ya, salah satu komponen itu yang kita punyai setiap jamaah kan ada virtual account yang mempunyai nilai yang berbeda-beda menurut daftar tunggu masing-masing daerah setempat. Kemudian tadi ada teman saya mengatakan tentang bus salawat. Pengalaman ini Pak Menteri, 2023 lalu itu bus salawat dibikin omprengan itu Pak Menteri. Stiker Republik Indonesia, lambang Garuda dicopot. Mereka cari, ya supir-supir itu banyak cari makan di jalan-jalan. Itu menjadi sebuah catatan penting itu Pak Menteri, supaya bagian yang mengurus transport itu betul-betul memang dia kawal itu. Kalau misalnya satu tempat disediakan 10, ya 10 kita tiap hari harus hitung keluar dan masuknya. Kemudian Pak Menteri Agama, kemarin saya kebetulan sama Bu Seli ketemu dengan Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan mengatakan pada tahun 2023 ya, tingkat meninggalnya jamaah haji kita itu termasuk tinggi. Alhamdulillah 2024 itu turun. Waktu itu kan ada istilahnya jamaah haji ramah lansia. Jadi memang tadi banyak teman-teman mengatakan tentang istitoah kesehatan. Ada ancaman dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia apabila tingkat yang meninggal jamaah haji kita tetap tinggi, insya Allah asuransinya akan dinaikkan. Jadi tolong Pak Menteri, hal seperti ini kita kawal sama-sama
bahwa kalau memang dia tak lewat kesehatan, ya sebaiknya ditinggalkan, karena ini akan berefek kepada jemaah-jemaah biaya haji yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang namanya asuransi. Untuk tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji 93.399.694 rupiah 90 sen. Jadi dengan komposisi BP sebesar 65.372.779,49 atau 70%, dan nilai manfaat optimal atau nilai manfaatnya itu sebesar 28.16.905,50 atau 30%. Nah, jadi 70 banding 30%. Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji dengan menggunakan asumsi dasar di atas, pemerintah mengusulkan biaya rata-rata besaran BP tahun tersebut sebesar 65.772.779,49 rupiah. Nah, komponennya di bawah kita bisa lihat: biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi 34.396.390,68 rupiah. Nah, kemudian akomodasi Mekah 15.232.011,90. Akomodasi Madinah dalam rupiah 4.454.403,48 rupiah. Living cost-nya 3.200.000 2 rupiah,50. Paket layanan masyair, ya ini baru sebagian, itu 8.099.970,94 rupiah. Totalnya 65.372.779,49 rupiah. Komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat, ya ini kita lihat, pemerintah mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun akan datang yang bersumber dari dana nilai manfaat atau dana optimalisasi untuk jemaah haji reguler sebesar 28.16.905,50 rupiah, ya. Dengan komponen sebagai berikut, bisa kita lihat di dalam tabel: biaya penerbangan, kita lihat pelayanan akomodasi, ya. Kemudian biaya konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah dan Mina, pelindungan, kemudian pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi termasuk, dan perlindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, lalu pelayanan umum di dalam negeri dan di dalam negeri, ya. Nah, dengan demikian totalnya untuk 14 pengolahan BPIH tadi itu, nah komponen untuk 14 pengelolaan BPIH 223.065,83 rupiah. Jadi 28.016.905,50 rupiah. Nah, komposisi pembebanan BPIH tahun tersebut adalah dalam sebagai berikut. Nah, BP sebagaimana diuraikan tadi, ya sekian. Kemudian haji khusus, pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1456 Hijriah 200. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.